Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini senang sekali saya bisa sharing bersama teman-teman ya. Kita akan mencoba membahas mengenai quarter life crisis. Tapi di sini saya tidak akan membahas terkait krisisnya, tapi mari sama-sama kita coba let's shift the crisis. Jadi bagaimana kita mengubah sudut pandang dari krisis yang ada tersebut. Ya, salam kenal semuanya. Nama saya Maya. Saat ini aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga yang belajar dan mengajar. Oke, kita coba sama-sama sepakati dulu apa itu quarter life crisis ya di sini ya. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini adalah suatu masa yang dipenuhi oleh perasaan takut, khawatir, tidak aman, cemas, tertekan, takut gagal tentang diri, kehidupan sehari-hari, kehidupan di saat ini dan masa depan. Jadi sebenarnya krisis yang terjadi oleh berbagai sebab gitu ya, tapi tidak ada perasaan bahagia di sini. Jadi kesitu takut, khawatir tentang kehidupan yang terjadi saat ini dan masa depan. Dan biasanya ini terjadi pada rentang usia 20 sampai 30 tahun. Mengapa di usia segini? Karena biasanya di saat tersebut kita berhadapan dengan pengambilan keputusan yang boleh jadi akan berdampak secara permanen. Contohnya di usia ini mungkin kita lulus sekolah, lulus kuliah, lalu mulai bekerja. Dan bisa jadi bekerja itu akan membawa dampak permanen pada kehidupan kita selanjutnya. Atau ada yang juga lulus kuliah, lalu mulai menikah, memilih suami, punya anak, dan itu juga akan berdampak jangka panjang. Jadi biasanya hal-hal tersebut yang menimbulkan kekhawatiran pada diri kita, rasa takut pada diri kita. Awalnya biasa saja ya, krisis itu kan wajar ada dalam kehidupan kita, tapi bisa jadi bertambah parah ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, apalagi membandingkannya ini via media sosial. Yang kita tahu ya, media sosial itu atau dunia maya hanya sekian persen dari kehidupan kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat orang sukses di media sosial, kita lihat mereka berhasil, kita tidak melihat kapan mereka berdarah-darah, kita tidak melihat apakah mereka tidurnya sehari itu berapa jam. Jadi yang kita lihat hanyalah kebaikan-kebaikannya saja, sehingga sebenarnya tidak adil kalau kita membandingkan diri dengan orang lain melalui media sosial. Oke, ini saya saringkan dari beberapa sumber ya. Nah, bagaimana menyikapi atau menangani krisis dalam kehidupan ini? Jadi kalau kita lihat ini ada Yerkes-Dodson Law ya. Jadi sebuah hukum yang membandingkan dua buah hal. Kalau kita lihat di sini ada terkait dengan stres, hubungannya dengan performance. Jadi sebenarnya stres yang bagus itu stres yang optimal. Optimal di sini maksudnya apa? Stres yang mengakibatkan kita bisa membuat performance kita ada di titik yang sangat baik. Tapi kalau hidup kita tanpa stres juga nggak bagus. Sebenarnya kalau hidup tanpa stres di sini ya misalnya ya, kalau kita nggak stres, membiarkan hidup kita mengalir begitu saja, biasanya performance kita di bawah sini atau biasa-biasa aja gitu ya, tidak terlalu baik. Jadi sebenarnya stres yang baik, area stres yang baik memang area yang di sini. Dan kita coba berusaha mencapai optimal stres, tapi kalau stresnya mulai sangat tinggi di sini ya, mulai meningkat pesat, nah ini yang menjadi stresnya jadi buruk. Jadi tidak boleh stresnya berlebihan juga sehingga membuat performance kita menurun. Jadi sebenarnya krisis ini harus dibuat seperti apa? Krisisnya harus di-manage sedemikian rupa sehingga dia mencapai titik optimal. Jadi stresnya yang sedang-sedang saja. Bagaimana menyikapinya? Nah, karena kita adalah seorang muslim ya, saya bukan psikolog, saya bukan dari jurusan psikologi, mungkin juga teman-teman dari berbagai jurusan, tapi kesamaan kita di sini adalah kita sama-sama seorang muslim. Dan dengan demikian, kita coba arahkan sharing kali ini dari sudut pandang sisi seorang muslim. Apa pondasi
seorang muslim sebenarnya pondasinya adalah iman. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kepada kitab, hari akhir, kodok dan kodar. Nah ini sebenarnya udah dari zaman SD udah hafal ya tentang iman-iman seperti ini. Tapi bagaimana PR-nya saat ini adalah mengkorelasikan pondasi iman yang sudah ada di kehidupan kita supaya bisa menangani krisis yang kita alami gitu. Jadi contohnya iman kepada malaikat gitu ya. Iman kepada malaikat, kita kan tahu malaikat selalu menjaga kita dari depan dari belakang. Malaikat mencatat semua amal kebaikan kita. Sehingga mengapa kita perlu khawatir gitu ketika ada hal dalam hidup yang tidak bisa kita capai sepenuhnya. Serahkan kepada Allah. Yakin ada malaikat yang mendukung kita selama kita berada dalam kebaikan. Jangan lupa ikuti Rasul. Kembali kepada Al-Quran dan jangan lupa beriman kepada hari akhir. Yakin hari akhir itu pasti terjadi. Dan yang paling PR memang ini ya, bagaimana kita bisa mengimani kodok dan kodar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita coba sama-sama belajar gitu ya, menjadikan iman ini sebagai pondasi. Yang namanya pondasi itu adalah sesuatu yang menopang segala hal yang ada di atasnya. Kalau kita yakin keimanan kita itu kuat, sudah stabil, insya Allah ada tekanan apapun dari atas, ada krisis apapun, kita menjadi lebih stabil. Karena kita tidak bisa menghindari dari tekanan yang ada di luar ya. Tekanan yang membuat kita khawatir, tekanan yang membuat kita merasa takut, itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana pertama kita kuatkan dulu iman kita kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, serta kodok dan kodar. Oke, next. Jangan lupa kita mengingat esensi atau hakikat dari kehidupan kita. Ingat sama-sama ya Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah. Jadi di sini alhamdulillah di agama kita di Islam tidak dipisahkan antara ibadah di dunia yang kaitannya sama manusia dengan ibadah kepada Allah. Kita bisa korelasikan makan untuk beribadah, kita bisa korelasikan bekerja untuk beribadah, kita bisa korelasikan menuntut ilmu untuk beribadah. Yang penting goalnya di sini untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau teman-teman mengalami krisis dalam hidup, coba dilihat apakah hal yang teman-teman khawatirkan itu merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan ibadah teman-teman kepada Allah. Kalau tidak bisa berarti tidak seharusnya kita pikirkan secara mati-matian gitu ya. Tapi kalau kita lihat, oh ternyata memang ada korelasinya dengan esensi kehidupan, ya berarti memang harus kita perjuangkan krisis yang kita alami tersebut. Another reminder, pengingat yang lain adalah hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya sebentar. Jadi Ibnu Umar berkata, Rasulullah memegang kedua pundakku dan bersabda, hiduplah di dunia ini seakan engkau orang asing atau orang yang sedang lewat. Ini ya, kalau kita cuma lewat, misalnya saya dari Jakarta mau ke Jogja, saya lewat Semarang. Tentu ketika sampai Semarang, saya tidak akan sempat lihat kanan kiri, tidak akan sempat memikirkan apa yang harus saya lakukan di Semarang, karena tujuan saya itu adalah ke Jogja, bukan ke Semarang. Jadi sudah kalau tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah akhir. Nah di dunia ini sekilas saja lihat-lihatnya, tidak perlu terlalu lama. Dan karena waktu kita sebentar, jika engkau memasuki waktu sore, janganlah menunggu pagi, dan jika engkau memasuki waktu pagi, janganlah menunggu sore. Jadi ini poin penting supaya kita tidak menunda-nunda kalau kita memiliki kewajiban. Karena waktu ini adalah amanah juga ya dari Allah ya. Jadi ini pengingat yang sangat baik ya, walaupun short life bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan secukupnya ya, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi tadi stresnya boleh, krisisnya boleh, tapi jangan sampai membuat esensi hidup kita yang sebenarnya atau tujuan akhir kita yang ingin kita capai justru terlupakan. Oke, persiapannya apa? Nah, kalau kita lihat lagi ke Al-Quran kan pedoman hidup kita Al-Quran ya. Jadi kita lihat di sini di Quran surat Al-Baqarah ayat 197, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kalau di sini pesan dari Allah ini adalah untuk mempersiapkan kita, tidak hanya persiapan di dunia tapi juga persiapan di akhirat. Jadi ayat ini turun ketika saat itu ada penduduk Yaman yang berhaji, namun mereka tidak membawa bekal. Dan mereka berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal.
Ketika mereka tiba di Mekah, mereka meminta-minta kepada manusia, maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 197 ini. Jadi sebenarnya walaupun kita mengaku sebagai orang yang bertawakal, kita harus punya bekal. Jadi walaupun tujuan kita memang di akhirat, dan saat ini kan hidup kita di dunia ya, tentu kita harus mempersiapkan bekal-bekal kehidupan di dunia. Jadi jangan sampai karena orientasi kita adalah akhirat, di dunia kita tidak mengerjakan apa-apa, tidak mempunyai bekal apa-apa. Nah, apa insight yang menarik dari ayat ini? Ada 2 poin ya. Poin yang pertama terkait bawalah bekal. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, setelah perintah membawa bekal dalam berpergian di dunia, konteksnya untuk haji ya kalau di ayat tersebut, Allah memberi petunjuknya kepada mereka bekal lainnya untuk kebahagiaan di negeri akhirat, yaitu takwa. Jadi di sini ada poin, jangan lupa walaupun di dunia berbekal juga untuk akhirat. Dan apakah bekal tersebut? Takwa. Dan di ayat akhir tadi ya, bertakwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai akal sehat. Di sini Allah meng-highlight lagi, tolong akalnya jangan sampai dibuat tidak sehat gitu ya. Artinya kita harus realistis, harus yakin. Di sini kalau di Ibnu Katsir dikatakan, hindarilah oleh kalian siksaanku, pembalasanku, azabku bagi orang-orang yang menentangku dan tidak mau mengerjakan perintahku, wahai orang-orang yang berakal dan berpemahaman. Jadi harusnya kita sebagai manusia yang dianugerahi akal oleh Allah, kita coba gunakan dengan sebaik-baiknya. Nggak cuma baper gitu ya, bawa perasaan, tapi kita lihat secara akal sehat. Kalau kita bingung gitu ya dalam hidup, urusan jodoh, atau urusan pekerjaan, atau urusan rumah tangga, nah itu kira-kira masalahnya di mana? Apakah kita sudah mencoba mengembalikan lagi kepada Al-Quran? Apakah kita sudah menggunakan akal yang sehat gitu ya untuk bertakwa kepada Allah? Karena seharusnya ketika akal kita sehat, dan tentu dipengaruhi juga oleh ruhani yang sehat, harusnya stresnya itu otomatis bisa hilang secara perlahan. Nah, terkait dengan bekal takwa tadi, karakteristiknya apa saja? Kita coba lihat sama-sama. Karakteristik yang pertama adalah takut kepada Allah. Nah, takutnya ini spesial karena takut kepada Allah adalah takut yang mendekatkan. Mendekatkan bukan menjauhkan. Jadi kalau kita takut kepada ular gitu ya, takut sama ular tentu kita tidak mau dekat-dekat sama ular. Kalau ketemu ular langsung mau berusaha menjauh. Tapi takut kepada Allah ini adalah takut yang membuat kita berusaha untuk semakin dekat kepada Allah. Kita kan takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, dan disitulah kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takutnya ini yang pertama harus kita pupuk baik-baik. Karakteristik yang kedua, mengamalkan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini memang terkait definisi takwa ya, karena ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Jadi sebenarnya kita berusaha memanfaatkan ilmu kita untuk diamalkan gitu. Jadi kita punya ilmu apa selama ini coba diamalkan, termasuk dalam menghadapi quarter life crisis. Kalau kita punya ilmu apa, kita aplikasikan dengan menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk bersabar, kita sabar. Allah perintahkan syukur, kita mencoba bersyukur. Yang ketiga, rela kepada yang sedikit. Nah ini ya, berusaha mensyukuri. Manusia itu memang pada dasarnya sifat negatif ya, tentu ada sifat positif lainnya, tapi sifat negatif di sini manusia itu rakus dan kikir. Artinya senang kalau mendapat sesuatu yang banyak, terus pelit untuk memberikan sesuatu, dan kalau mendapatkan sesuatu yang sedikit, akhirnya kita membandingkan. Duh kok dia baru kerja sebentar, udah bisa beli A, beli B, beli C ya. Duh itu gajinya berapa ya, kok sering banget jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Akhirnya kita yang pendapatannya segini menjadi tidak rela gitu, tidak bersyukur. Padahal seharusnya kita ridho dengan apa yang sudah Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Maka nikmat Allah yang manakah yang hendak kamu dustakan. Jadi kita belajar ya sama-sama untuk bersikap rela kepada yang sedikit. Nah, yang keempat, persiapan kematian. Jadi salah karakteristik takwa yang terakhir, kita mempersiapkan satu-satunya kepastian di muka bumi, yaitu kematian. Apakah kita pasti besok bisa makan? Apakah pasti kita akan punya anak, kita akan menikah, kita akan bekerja? Tidak ada yang pasti di dunia ini, tapi kita kadang mempersiapkan hal tersebut dengan sangat maksimal gitu ya, mempersiapkan untuk bisa masuk ke PTN favorit kalau dulu, atau mempersiapkan untuk bisa diterima kerja di perusahaan X. Sementara untuk mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti kita lupa. Jadi karakteristik takwa harus kita ingat terus nih, mempersiapkan kematian.
Kira-kira dalam hidup ini apa yang sudah kita siapkan untuk bekal kita di hari akhir nanti. Nah, ini ada ayat yang sangat bagus ya di Quran surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan baginya. Jadi di sini ya, menghendaki keuntungan di akhirat maka akan ditambahkan. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya di dunia, tapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Nauzubillah min zalik. Jadi sebenarnya kalau teman-teman berdoa gitu ya, kita memohon kepada Allah, jangan hanya memohon sesuatunya di dunia, tapi kita lihat di akhirat itu apa yang kita inginkan dari Allah gitu ya. Jadi sebenarnya terkait dengan quarter life crisis tadi, kira-kira bagaimana supaya krisis itu bermanfaat juga untuk akhirat kita. Jangan sampai krisis itu udah bikin susah di dunia, bikin susah juga di akhirat. Stres itu kan gak enak ya, makanya krisis di dunia juga gak enak. Tapi bagaimana kita coba sama-sama let's shift the crisis. Jadi kita coba geser krisisnya. Cara gesernya gimana? Nah, teman-teman bisa coba di list masing-masing gitu ya. Kita mau gimana nih memanage krisis yang terjadi di dalam kehidupan? Tentu rumus umumnya kita mencoba menggeser dari krisis yang terkait urusan duniawi tadi menjadi bermakna untuk urusan akhirat. Nah, contohnya, bingung deh gimana nih setelah lulus kerja jadi apa ya? Pekerjaan apa yang bisa bikin cepet kaya, pekerjaan apa yang bisa bikin saya nyaman sehari-hari nggak pusing. Nah, kalau hanya urusan dunia saja yang kita pikirkan, ya sudah berhenti di dunia, hanya dapat gaji besar, hanya dapat kenyamanan di dunia. Tapi kalau kita pikirkan juga masalah akhirat di sini ya, misalnya bagaimana ya supaya di pekerjaan saya bisa juga berdakwah kepada orang lain. Bagaimana kalau misalnya di sudut pandang laki-laki dengan saya bekerja, saya bisa memberi nafkah yang layak kepada keluarga sehingga terhindar dari sifat meminta-minta. Kalau kita bergeser krisisnya dari urusan dunia tadi yang hanya urusan gaji, urusan jabatan, kita coba geser ke akhirat. Nah, insya Allah di sini menjadi bernilai, mendapatkan keuntungan juga di akhirat. Jadi teman-teman nanti coba bisa share ya di grup masing-masing, kira-kira bagaimana untuk bisa menggeser krisis tadi. Contohnya, sekarang mengalami krisis apa nih? Oh, krisis belum dapat jodoh, atau krisis belum dapat pekerjaan, krisis belum punya rumah, krisis ABC, krisis kita banyak. Tapi coba digeser dari dunia ke akhirat, terus to-do list-nya apa? Oh, yang pertama, saya mau melakukan A. Yang kedua, saya mau melakukan B. Contohnya kalau belum dapat kerja, terus mau dapat kerja yang lebih baik supaya bisa menafkahi keluarga dengan baik, berarti to-do-nya saya harus maksimal untuk bisa mempersiapkan tes wawancara gitu misalnya. Atau untuk menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, apa yang harus kita persiapkan? Saya mengikuti kuliah online A, B, C, D supaya saya bisa menjadi ibu yang baik, supaya saya bisa mengantarkan keluarga saya ke surga. Jadi di antara sekian banyak krisis kehidupan, coba kita geser paradigmanya dari to-do list di dunia menjadi to-do list yang di akhirat. Silahkan coba ya teman-teman ya. Dan setelah kita susun to-do listnya, kita harus sadar nobody is perfect. Jadi gak ada orang yang sempurna. Kita udah coba bertakwa mati-matian, kita sudah coba berusaha, tapi yang namanya manusia pasti ada salah. Ini hadis yang sangat bagus ya kalau menurut saya dari hadis Arba'in. Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di sini kalau kita sudah berusaha, tadi nulis A, B, C, D gitu ya, terus kita sudah mencoba melakukannya dengan maksimal, tapi kok masih tetap melakukan perbuatan buruk. Nah, iringi dengan perbuatan baik. Niscaya mudah-mudahan gitu ya perbuatan buruk tersebut dihapus oleh Allah. Contohnya kita berbuat salah A, tapi ini bukan kaitannya dengan hablum minanas ya. Kalau hablum minanas tetap harus dikembalikan ke manusia. Tapi terkait hablum minallah, kita bisa iringi dengan sedekah, kita iringi dengan perbanyak tilawah saat itu, atau kita iringi dengan istighfar yang banyak gitu ya, sehingga kita bisa kembali ke jalan takwa. Kan iman itu katanya naik turun ya. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Naik dengan apa? Jadi iman itu naik dengan ketakwaan,
dengan ketaatan ya, yazidu bit ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyat, turun dengan kemaksiatan. Jadi iman kita yang tadi kita katakan, kan tadi kita sepakati pondasi pertama iman ya. Jadi kalau iman kita sudah mulai turun karena banyak kemaksiatan, segera iringi perbuatan dulu dengan perbuatan baik sebelum krisisnya semakin merajalela. Jadi kalau pondasi imannya kuat dengan ketakwaan, insya Allah kita bisa baik. Selanjutnya, no gain without pain. Jadi sebenarnya usaha itu pasti susah ya. Jadi tidak ada yang namanya usaha kalau kita tidak mengalami kesusahan. Jadi yang perlu kita ingat di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya dari atas perintah Allah. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi sebenarnya nextnya action gitu. Kita sudah bikin to-do list, kita sudah mencoba men-shift krisis kita, actionnya gimana? Actionnya apa? Karena kita tidak akan berubah, kondisi krisis kita saat ini tidak akan berubah kalau bukan diri kita sendiri yang mengubah. Jadi dengan bertawakal kepada Allah bertakwa kepada Allah tapi juga perlu action dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah diri kita? Dan ingat, akan ada malaikat-malaikat yang menjaga, akan ada malaikat-malaikat yang mendukung kita selama tujuan kita itu merupakan suatu kebaikan. Tentu ingat ya kalau kisah-kisah perang di masa Rasulullah gitu ya, banyak malaikat-malaikat yang menjaga. Iya, itu bagian dari iman kepada yang gaib. Ada malaikat-malaikat yang menjaga, ada malaikat-malaikat yang akan menolong kita selama tujuan kita adalah suatu kebaikan. Next kita coba jadi yang terbaik. Jadi di sini kita ingat di Quran surat Fussilat ayat 33 sampai 34, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal salih dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi teman-teman, kalau sudah action, sudah mencoba melakukan perbaikan, jangan lupa ajak orang lain gitu ya. Ajak orang lain untuk kepada Allah. Sampaikan kebaikan kepada mereka. Kerjakan amal salih dan lalu katakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, selanjutnya kita tinggal berserah diri kepada Allah. Yakin dengan ketetapan Allah. Sehingga kalau hasilnya belum sesuai dengan harapan, kita tetap bisa menerima. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan, maka tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Jadi sebenarnya kalau ada keburukan, kita coba tolak dengan cara yang baik. Jadi ini PR ya untuk menjadi yang terbaik dan jangan stres gitu ya. Artinya kalau sudah krisisnya sudah berusaha di-manage sedemikian rupa, tapi kemudian belum berhasil, kita coba menjadi orang-orang yang berserah diri. Oke, mungkin itu untuk sesi sharing hari ini. Kita bisa lanjutkan di sesi diskusi di grup ya, di grup masing-masing bisa coba bahas kira-kira tadi to-do list-nya apa. Kita mencoba menggeser krisisnya dari sesuatu yang sifatnya hanya di duniawi menjadi sesuatu yang juga bisa bermanfaat untuk di akhirat gitu ya. Sehingga hidup kita tidak hanya untuk tujuan-tujuan yang ada di dunia saja, tapi juga ada nilainya di akhirat. Insya Allah itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sampai ketemu lagi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.